Pelajaran Alkitab 3. Keluar dari taman. Rujukan bacaan firman Tuhan 1. Kejadian bab 2 ayat 7 hingga 25. Ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ayat 8 selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ayat 9 lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 10 ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Ayat 11 yang pertama, namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Ayat 12 dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Ayat 13 nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Ayat 14 nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Ayat 15 Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat 16 lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17 tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ayat 18 Tuhan Allah berfirman, tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia. Ayat 19 lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat, bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Ayat 20 manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ayat 21 lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Ayat 22 dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Ayat 23 lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Ayat 24 sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat 25 mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Rujukan bacaan firman Tuhan 2.
Kejadian bab 3 ayat 1 hingga 21. Ayat 1 Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ayat 2 Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ayat 3 Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ayat 4 Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat 5 Tetapi Allah mengetahui, bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 6 Perempuan itu melihat, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ayat 7 Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu, bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ayat 8 Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ayat 9 Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ayat 10 Ia menjawab, ketika aku mendengar, bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ayat 11 firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu, bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon, yang kularang engkau makan itu? Ayat 12 Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Ayat 13 Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Ayat 14 Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dengan perutmulah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ayat 15 Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ayat 16 firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Ayat 17 Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon, yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu.
Ayat 18 Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ayat 19 Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ayat 20 Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Ayat 21 Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Haleluya. Amin. Kekuasaan Tuhan dalam penciptaan menunjukkan kepada kita bagaimana Dia mengatur dunia, dan itu memberikan kita kefahaman bagaimana hubungannya dengan ciptaannya. Alkitab menyatakan bahwa Tuhan itu Maha Berkuasa dan Maha Pengasih. Alkitab juga menyatakan bahwa kita diciptakan menurut gambaran Tuhan dan Dia menginginkan hubungan pribadi dengan kita. Tuhan ingin kita mengenalinya, mematuhinya dan belajar bagaimana kita seharusnya hidup. Kisah Adam dan Hawa adalah mengenai bagaimana manusia pertama menikmati hubungan mereka dengan Tuhan. Pada mulanya memang sangat mengujakan namun akhirnya mengecewakan. Tuhan menunjukkan kuasa-Nya yang luar biasa dan pemeliharaan yang setia, walaupun ketika manusia yang diciptakannya tidak setia kepadanya. Tuhan tetap setia dan sanggup mengampuni. Soalan uji kefahaman. 1. Dari yang mana satukah pokok yang buahnya dimakan oleh Adam dan Hawa, dan mana satukah pokok yang Tuhan perintahkan agar mereka tidak makan? Rujuk Kejadian bab 2 ayat 16 hingga 17. 2. Mengapakah Adam dan Hawa makan dari pokok yang dilarang? Rujuk Kejadian bab 3 ayat 6. 3. Apakah yang Tuhan katakan kepada si ular, kepada si wanita dan kepada si lelaki karena setiap mereka ini telah ingkar kepadanya? Rujuk Kejadian bab 3 ayat 14 hingga 19. Soalan refleksi. 1. Bagaimanakah si ular memperdayakan Adam dan Hawa sehingga mereka memakan buah yang terlarang? Apakah syaitan masih melakukan yang sama pada masa kini? 2. Bagaimanakah hubungan Adam dan Hawa berubah karena mereka mengingkari Tuhan? 3. Apakah Tuhan meninggalkan Adam dan Hawa karena mereka mengingkari Tuhan? Bagaimana Tuhan memperlakukan Anda pada masa kini? Doa. Anda boleh berdoa demikian, Tuhan, sewaktu kami mengingkari-Mu, kami telah menggantikan kehidupan dengan kematian. Dan maut kini di sekeliling kami. Kami saling bermusuhan dan tidak mahu mengendahkan-Mu. Namun Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau memenuhi keperluanku, dan aku mempercayai Engkau, bantu daku belajar mendengarkan-Mu. Amin.